Max Hub. Max Hub. Max Hub. It's showtime. Max Hub. We all use Max Hub. Instant teleconferencing. Supports wireless screen sharing. Annotations appear in real time on all remote screens. 4K display and built-in microphone. Get involved like never before. Faster screen sharing. Click and share. No more wires. Farewell to cables. Up to 4 devices sharing and reverse control of laptops. Higher accuracy touch technology. Import files and multimedias to visualize your ideas. Access the whiteboarding via QR code. Meeting recording has never been so effortless. This is Max Hub, which integrates features of teleconferencing, screen sharing, and whiteboarding, enhance collaboration and productivity. Max Hub. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya mau menyempatkan waktunya untuk hadir di event online kita pada siang hari ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, semuanya dilindungi beserta keluarga. Karena kita masih sama-sama berjuang di tengah-tengah pandemi, jadi kita tetap harus berpikir positif, jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Kita event online di sini kita tetap pakai masker, hand sanitizer terus kita berlakukan ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tadi sedikit sekilas sudah di play di video bahwa ada keceriaan. Wah, keceriaannya apa aja? Ada banyak kejutan banget yang saya mau share dan mau bagikan ke Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, kita coba tampilkan dulu prolognya sedikit aja, oke? Ya. Nah, ini dia. Ada interaktif flat panel display. Nah, untuk session ini bagiannya akan Hendra bawakan untuk sedikit menjelaskan kejutan apa saja di era perkembangan teknologi di multimedia. Nah, nanti ada rekan saya lagi Pak Iswanto yang akan sharing lagi perkembangannya, pengen lebih advance lagi. Nah, jadi tetap stay tune di event online ini dan nantikan kira-kira ada ide apa nih yang bisa dibawa, diimplementasikan di kantor Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi di sini sudah ditampilkan ada 3 varian jenis interactive flat panel display V5, varian terbaru dari Max Hub. Oke, jadi ada Classic Series, ada Fox Series, dan Transcend Series. Nah, di belakang Hendra, di sebelah sini sudah ada varian Fox Series dan ada Transcend Series. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung ingin coba mendemokan ke bagian varian Fox Series dari Max Hub. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, di bagian depan ini, kira-kira apa yang menjadi pembedanya? Nah, pertama adalah warnanya cukup eye-catching sekali ya, putih cantik sekali. Kemudian tombolnya sungguh futuristik juga tampilannya, desainnya. Port-portnya juga lengkap, di sini bisa dilihat. Dan yang menariknya lagi, sekarang kita lagi sering banget event online, Zoom, Webex, dan banyak lagi event lainnya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan
kamera existing. Kamera existing dengan kualitas 12 megapiksel, cukup jelas sekali. Jadi kalau misalnya penasaran seperti apa, nah nanti kita akan coba lihat kualitasnya. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan mikrofon juga, nggak perlu tambahan lagi. Jadi sudah ada 6 buah mikrofon yang mampu mencakup jangkauannya itu 8 meter. Bayangkan 8 meter. Oke? Kemudian ada fitur apa lagi? Wah, masih banyak sekali. Bisa dilihat. Nah, kenapa sih namanya Interactive Flat Panel Display? Wah, ini ada yang sering tanya, kenapa IFPD, Mas? Kenapa IFPD, Pak? Nah, karena di IFPD ini itu banyak sekali fiturnya. Dia bisa menggantikan proyektor, bisa menggantikan TV, bisa juga mencakup kemampuan dari whiteboard juga, dan semuanya sudah digitalisasi dalam satu layanan produk namanya MaxHub Interactive Flat Panel Display. Yang pertama, di sini ada namanya welcome message. Jadi kalau misalnya ada meeting penting nih Bapak Ibu sekalian, butuh sambutan, nggak perlu repot-repot lagi cetak banner. Nah, ini sudah dibantu dari MaxHub untuk mendigitalisasi. Kita bisa edit welcome message-nya sesuai dengan kebutuhan. Background-nya itu bisa diganti sesuai dengan template instansi Bapak Ibu sekalian. Diinputkan dengan logo perusahaan. Wah, citra perusahaan jadi naik. Wah, ini. Terus kemudian, sambil coffee break biasanya ya, bisa di-insert music juga di sini Bapak Ibu sekalian. Insert music, background-nya udah cantik, wah, logonya cakep. Sambil menikmati coffee break, play music sebelum mulai presentasi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk bagian presentasinya kira-kira kejutannya seperti apa lagi? Wah, kalau misalnya untuk offline meeting, untuk brainstorming, kita sudah sediakan namanya whiteboard elektronik. Nah, tapi kalau saya tampilin seperti ini kayaknya takutnya nggak fokus ya. Jadi Hendra mau coba sekalian praktekin karena sudah ada kameranya, sudah ada mikrofonnya. Kita coba beneran nggak sih bisa dipakai buat meeting online? Nah, Hendra masuk ke sini. Di sini sudah kita siapkan akun Zoom. Nah, kita sudah join nih di sini. Oke, sekarang Hendra mau share layar dari MaxHub ini supaya fiturnya ketika didemokan kelihatan dengan jelas. Oke, sebentar. Saya share screen. Ya, udah nampak ya di layar Bapak Ibu sekalian. Silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, tadi sudah dijelaskan. Silakan drop pertanyaannya di link slido.com. Nah, silakan drop pertanyaan di situ. Semuanya nanti akan dijawab oleh tim kami. Dan kalau misalnya masih penasaran lagi, boleh banget kontak ke email sales@aliansi-sakti.com atau bisa kontak ke Autores partner kami. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, nah ini sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian adalah fitur dari whiteboard elektronik dari MaxHub. Jadi di sini sudah ada penanya. Jadi kalau di video bisa diperhatikan ya Bapak Ibu. Di sini ada stylusnya, stylus penanya. Bisa dilihat. Nah, stylus dari MaxHub ini itu sudah support dual color, bayangkan. Jadi kalau untuk ATK udah nggak perlu lagi repot-repot untuk mengalokasikan budget beli spidol, beli kertas, wah nggak perlu lagi. Sekali meeting butuh banyak warna, nah cukup pakai MaxHub, satu stylus ini bisa dual color. Warnanya bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kita coba ya. Untuk yang pertama, di ujung sebelah sini saya mau pakai warna putih. Kemudian di ujung lainnya saya mau pakai warna merah. Supaya Indonesia banget ya, merah putih. Nah, ini warna merah Bapak Ibu sekalian, bisa nampak ya. Kemudian ini warna putihnya. Saya nggak perlu ganti-ganti spidol. Hapusnya juga sama, saya nggak perlu beli spidol, tangan saya nggak perlu kotor. Saya hanya pakai tangan saya aja, semuanya bersih. Gitu. Misalnya kita mau bahas apa ya? Libur puasa. Wah, udah karena mau aroma lebaran ya. Oh, libur lebaran aja deh, jangan libur puasa. Nah, ini bisa dikecilkan, bisa digeser, mau dikurang besar, kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Karena namanya aja Interactive Flat Panel Display Bapak Ibu, jadinya
kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tinggal geser. Kita mau kecilin lagi, kita mau besarin. Wah, di MaxUp itu sudah support pengenalan gesture. Kemudian, lah kalau tampilannya cuma selebar ini, kalau saya nulisnya kurang lebar, kurang banyak, gimana Pak? Wah, tenang aja. Di sini sudah ada page-nya. Page-nya bisa atur dan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan di bagian sebelah kiri. Sebelah kanan. Jadi salah. Nah, kemudian tadi udah dicoba, warnanya bisa dual. Dan ini bisa di-save. Save-nya bagaimana? Kita pilih di bagian sebelah sini. Nah, file bisa di-save. Bisa jadi PDF, bisa jadi JPEG, atau juga jika punya perangkat MaxUp yang lain, ketika brainstorming di satu MaxUp belum selesai harus pindah ruang meeting, mau dilanjutkan di MaxUp lainnya, itu sangat memungkinkan sekali tanpa harus buat yang baru, bisa mengambil file yang lama. Kemudian yang menariknya lagi, saya maunya langsung kirim email, nggak masalah. Di sini sudah ada disediakan fiturnya. Tinggal inputkan akun email dari instansi Bapak Ibu sekalian, tinggal klik tombol email dan dikirim kemana filenya ya. Semudah itu. Kemudian, wah pimpinan saya maunya masih pakai hard copy Pak. Tetap mau integrasi sama printer, tenang. Tidak ada yang ditinggal, karena namanya digitalisasi itu tetap harus bisa mengakomodir teknologi yang konvensional dan pelan-pelan secara hybrid kita digitalisasikan. Nah, di sini sudah disediakan printernya. Tombol printer kita bisa integrasikan, bisa via kabel maupun network. Nah, portnya sudah disediakan juga, port USB-nya, jadi jangan khawatir. Kemudian yang lainnya, kalau mau biasanya di kelas atau saat meeting itu kalau hasil meetingnya biar nggak lupa di foto-foto. Nah, di MaxUp sudah disediakan QR Code Bapak Ibu sekalian. Jadi QR Code-nya tinggal di-scan, kemudian hasil meetingnya bisa langsung di-download. Nggak perlu repot. Nah, menarik ya. Kemudian, nah sekarang kan tadi sudah dibahas, kita sudah tidak lagi di era PSBB, PPKM atau apapun itu, saya juga nggak hafal istilahnya. Dan kita sudah mulai aktif lagi kerja di kantor kita. Tapi kadang-kadang kita masih sering takut ya kalau ganti-gantian alat gimana ya. Ganti-gantian USB kalau mau tarik-tarik kabel nggak perlu bingung. Misalnya mau bahas, kita tinggal transfer file ke MaxUp. Misalnya takut nih, saya nggak bawa USB takut virus misalnya. Atau saya nggak mau minjemin USB saya nih, takut nih dipegang sama orang lain. Nah, di sini ada tools namanya Quick Transfer Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal scan QR code-nya, saya akan coba contohkan menggunakan handphone saya. Jadi seolah-olah saya sedang di tempat yang berbeda misalnya. Jadi saya tinggal dapat QR code-nya, saya mau send file. Oke, kemudian saya buka di web browser. Bentar. Set. Ya. Kemudian saya mau drop filenya, nanti akan muncul nih filenya. Saya kirimnya dari handphone saya nih, tanpa menggunakan email. Oke, saya coba cari filenya dulu. Cari file yang aman ya. Oke, sebentar. Waduh, ini saya terimanya filenya PO semua ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya udah kirim contoh brosur PDF, saya kirim ke MaxUp. Mau coba langsung dibahas. Kita coba ya, langsung klik di sini, saya insert ke whiteboard-nya. Kemudian ini saya minimize. Nah, oke. Bentar. Insert to whiteboard. Oke. Wah, filenya korup Bapak Ibu sekalian. Saya coba kirim file yang lain ya. Oke, saya coba kirim file foto deh. Karena filenya itu bebas, bukan hanya PDF, mau dokumen, mau presentasi itu semuanya bisa. Saya coba kirim foto deh. Biar gampang. Oke. Saya kirim foto nih. Kebetulan tadi sedikit selfie. Waduh. Agak narsis ya. Tapi nggak apa-apa. Ini coba contoh biar Bapak Ibu senang aja. Nah, ini bisa digeser-geser loh. Bisa
bisa dijadikan untuk bahan ya. Misalnya ini mau desain poster nih misalnya ya nih. Ini masih ngantuk Bapak Ibu muka saya ya. Nah oke. Misalnya ini kita mau bahas. Ini minta tolong mau bahas brainstorming apa nih? Waduh, jangan minta tolong lah. Saya nggak mau. Dan masih banyak lagi. Ini contoh pembahasan aja ya. Saya jadi grogi. Oke, biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Oke. Nah, bisa file apa lagi? Masih banyak. Mau insert multimedia, mau insert dokumen, semuanya bisa di dalam interaktif digital whiteboard ini ya, electronic whiteboard dari MaxHub. Kemudian yang menariknya lagi, jika ingin brainstorming, kita menyediakan namanya note. Nah, note-nya ini juga interaktif. Kita tinggal scan QR code-nya yang ada di atas ini. Wah. Saya minta tolong teman-teman yang ada di sini juga berpartisipasi ya. Bantuin ya. Minta tolong. Nah. Oke, yang di rumah juga bisa ikut loh, tinggal scan QR code-nya loh. Oke, saya akan coba ajukan pertanyaan. Misalnya, teman-teman sekarang lebih pilih kerja di mana nih? WFO atau WFH? Nah, silakan drop jawabannya di note-nya. Oh, banyak yang pengen kerja di Starbucks ya? Ya, oke. Saya coba dari handphone saya. Saya suka WFO. Nah. Wah, ternyata jawabannya sudah banyak yang masuk. Ada yang suka WFH, WFO. Nah, jadi bisa interaktif Bapak Ibu sekalian. Ini langsung dicontohkan dan dipraktekkan kan ya. Oke, wah udah banyak. Thank you partisipasinya. Nah, ini kita bisa move. Gitu. Waduh, work from Bali. Saya juga pengen nih. Kayaknya asik nih. Nanti saya request ya. Nah, ini kita bisa geser-geser. Kita bisa pindah-pindahkan sesuai dengan... Thank you. Jangan gitu dong, kepala saya jadi gede nih. Nah, ini untuk fitur interaktifnya. Bisa digeser-geser. Yang menariknya lagi, kalau untuk musyawarah untuk mufakat nih, sesuai dengan semboyan negara kita. Kita bermusyawarah untuk mufakat. Di sini ada polling, fitur polling. Fitur pollingnya juga menarik. Nah, aku mau coba praktekin nih, saya mau bikin pollingnya dari handphone saya, kemudian saya minta partisipasi juga dari teman-teman, mau yang di rumah, mau yang di sini juga boleh ikutan, biar kita bisa demokan bahwa MaxHub ini powerful sekali loh kalau diimplementasikan. Oke, saya coba scan lagi. Kurang gede ya. Nah, saya mundur nih jadinya nih. Oke. Saya mau bikin dulu filenya. Saya mau bikin polling lagi. Oke, saya ada optionnya cukup 2 biar nggak rame. Judulnya juga sama ya, kita lebih pilih kerja di mana karena tadi perselisihannya belum selesai ya. Oke, pilih kerja di mana. Kita kecilkan optionnya. Tadi ada yang pengen di Bali, ada yang pengen di Sumedang, ada di mana lagi tadi? WFO, WFH. Oke, saya bikin vote-nya. Nah, silakan berpartisipasi ya. Oh, tadi beda. Oke. Saya ulang. Sorry. Nah, saya bikin dulu nih ya. Nanti saya share-nya, teman-teman share-nya QR code-nya nih. Tunggu. Pilih kerja di mana? WFO, WFA. Oke, silakan teman-teman ikut berpartisipasi ya. Bisa ketik namanya di situ. Saya Hendra. Saya sekarang kerja di. Saya pengen kerja di mana gitu. Saya pengen kerja di office. Saya submit. Oke. Sudah? Saya kecilkan, saya pengen lihat udah berapa banyak ya. Wah, udah 10 orang, 11 orang ikut berpartisipasi.
Thank you, saya mau lihat hasilnya kalau udah selesai. Masih nambah ya? Oke, sudah 13 orang. Oke, kita stop ya, karena ini cuma contoh ya. Kalau saya nungguin banyak nih, kita sampai sore nih. Nah, oke, saya mau lihat hasilnya. Sudah ada 15 orang, thank you. Nah, ternyata sudah ada hasilnya nih. Pilihannya bisa diganti, mau pie chart, mau histogram, sesuai dengan keinginan. Nah, saya sukanya yang bulat-bulat, jadi saya maunya pie chart. Dan saya mau lihat detailnya, siapa saja yang memilih. Wah, ternyata lebih banyak yang pilih kerja di kantor nih. Udah banyak, dan ini hasilnya ada. Saya mau insert di whiteboard supaya bisa dijadikan pembahasan untuk dilaporkan. Wah. Kalau udah, oke, saya close di sini. Dan ini hasilnya. Wah, ada 2, saya capture-nya kebanyakan. Gak apa-apa. Oke. Sampai sini, kalau ada pertanyaan dan sudah ada ide-ide, boleh disampaikan lagi di slido.com ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya. Jadi interaksinya antara pemimpin rapat dan peserta rapat jadinya jauh lebih interaktif. Kemudian yang lainnya lagi, kita akan coba kalau misalnya pingin, tadi udah sempat di-share, katanya bisa support menggantikan proyektor untuk presentasi, bisa menggantikan TV. Tadi kan baru whiteboard doang nih. Oke, bisa nggak ya? Sangat-sangat bisa. Kita coba contohkan. Kita nggak perlu lagi, kalau udah pakai Maxhub, kita nggak perlu takut lagi untuk panggil istilahnya teman-teman OB untuk menyiapkan perkabelan misalnya. Atau kekhawatiran ketika port presentasinya atau kabel portnya itu rusak. Pinnya ada yang patah misalnya, dan itu mengganggu jalannya meeting. Karena di Maxhub sendiri itu sudah mengakomodir namanya teknologi wireless presentasi. Wireless presentation. Wah. Kok bisa? Beneran? Iya. Jadi ruang meeting jauh lebih rapi. Teman-teman OB bersihin ruangan itu juga jadi gampang. Instalasi alatnya juga mudah. Maintenance alatnya juga gampang. Dan teman-teman nggak perlu lagi bingung untuk ganti-gantian cabut colok kabel. Nah, ganti-gantian alat laptopnya nggak usah bingung. Karena apa? File presentasinya tinggal teman-teman atau Bapak Ibu sekalian letakkan di gadgetnya, di laptop masing-masing, baik iPad, kemudian tab, mobile phone atau dimanapun, kemudian dipresentasikan ke Maxhub. Dan untuk pimpinan nggak perlu lagi membuang-buang waktu ketika harus memperhatikan presentasi. Loh, maksudnya gimana? Nah, kalau presentasi yang konvensional itu kan cuma satu. Kok bisa cuma satu? Gimana Pak? Iya, satu peserta menampilkan satu materi presentasi. Di Maxhub bisa dipersingkat. Kok bisa? Iya, karena di Maxhub sudah bisa menampilkan 6 source presentasi secara bersamaan. Oke, kita coba ya. Caranya adalah, nah di sini sudah ada kodenya di bagian sebelah kiri kalau bisa dilihat. Nah, kita akan coba praktekkan. Beneran nggak sih bisa 6 yang tampil? Nah, saya minta tolong bantuan juga dari teman-teman yang ada di sini. Oke. Ini sudah ada yang connect juga. Oke, thank you. Saya tinggal masukin kodenya yang ada di atas. NSX 6. Oke, saya connect. Oke, sudah ada 2 yang connect dan sekarang saya dan 3. Nah, yang bisa tampil itu dari mana saja? Bisa dari Android, bisa dari iOS, bisa dari Mac, bisa dari Windows. Jadi jangan takut, waduh alat saya nggak support nih Pak, takutnya nggak masuk. Nah, tenang aja, di Maxhub itu sudah disiapkan berbagai alternatifnya. Oke, di sini sudah ada 5, tinggal 1 lagi mungkin ada yang bisa bantu. Beneran bisa 6 nggak sih? Kalau cuma 5 nanti takutnya ekspektasinya cuma 5 lagi. Ada lagi teman-teman? Oke, sebentar, saya coba lagi. Ya, sudah ada 6, thank you. Sudah ada 6, nah ini contoh tampilannya. Jadi, bisa mengakomodir, ini ada dari Android, ada dari iPad, ada dari Mac, ada dari Windows. Nah, bisa menjawab ya. Nah, kemudian bisa di-rearrange urutannya sesuai dengan kebutuhan.
Yang kerennya lagi di MaxHub adalah ketika saya presentasi dan saya ingin remote atau buka aplikasi apapun di laptop saya nggak perlu lagi balik-balik ke laptop saya atau ke laptop peserta presentasi atau yang punya source presentasinya, materinya. Karena di MaxHub itu sudah bisa di touchback dari sini. Nah, ini contohnya. Saya buka ya. Nah, wah, udah banyak nih. Ada notifikasi-notifikasi yang masuk ya. Jadi kalau mau di rearrange juga sama tampilannya, bisa diatur urutannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tinggal digeser. Pimpinan mau langsung anotasi juga sangat memungkinkan sekali dan ini live. Jadi tidak akan pernah ada informasi yang hilang. Kemudian kalau mau anotasi ya tinggal dikasih anotasinya di sini. Oke, saya coba kasih anotasi. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kasih anotasi. Input logo. Nah, ini bayangkan 6 materi presentasi langsung tampil bersamaan. Nggak perlu satu-satu lagi. Keburu lupa tuh. Udah orang ketiga tadi, orang yang pertama tadi ngomong apa ya. Nah, oke. Sampai sini kalau masih ada pertanyaan atau ada ide-ide yang muncul di kepala Bapak Ibu sekalian boleh disampaikan di slido.com ya pertanyaannya. Oke, saya stop presentasinya. Saya take down. Oke. Semudah ini. Wow. Oke. Kemudian yang menariknya lagi, nah di sini sudah ada logo Windows. Emang buat apa logo Windowsnya? Nah, karena di MaxHub ini sudah mengakomodir untuk operating systemnya based on Windows. Jadi nggak perlu lagi di ruang meeting disediakan laptop atau PC khusus spesial hanya untuk materi presentasinya. Di MaxHub sudah ada. Mau install aplikasi buat video conference juga sudah disiapkan, ada aplikasinya bisa diinstal. Apapun dari berbagai brand dan solusi yang disediakan, tinggal diinstal, kameranya sudah ada, mikrofonnya sudah ada, speakernya pun juga sudah ada. Mau diintegrasikan pun juga siap, portnya lengkap sekali. Kalau bingung, portnya ada apa saja bisa nanti dicek, ditanyakan di slido.com. Oke, nanti teman-teman marketing dari Aliansi Sakti bisa memberikan jawabannya. Kemudian apalagi ya? Masih ada satu kejutan lagi. Ini adalah dari seri Vogue ya Bapak Ibu sekalian. Dari seri Vogue. Nah, kemudian saya coba stop dulu. Oke, saya stop share. Oke. Kemudian kita akan pindah ke kejutan yang lainnya, yaitu di seri Transcend. Bedanya apa sih dengan seri Transcend? Oke, kita akan pindah ke sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, Ding. Nah, oke. Nah, nanti saya akan coba minta bantuan juga dari rekan saya untuk memperlihatkan di bagian belakang dari interactive flat panel display ini. Oke, saya letakkan dulu handphone saya. Nah, bedanya apa ya? Kok ketinggiannya tadi beda kayaknya ya, kalau bisa dilihat tadi yang Vogue kayaknya lebih tebal. Ya, karena yang di seri Transcend ini adalah varian tertinggi dari MaxHub. Kalau tadi itu sudah ada sedikit bezelnya di atas untuk handle kamera sama mikrofon. Coba diperlihatkan lagi zoom out yang dua tampil. Oke, bisa dilihat ya di sini bedanya. Untuk yang Vogue agak sedikit lebih tebal bezelnya karena ada kamera sama mikrofonnya. Nah, di varian Transcend loh, Pak tadi katanya adalah varian tertinggi. Kok ini bedanya beda banget ya? Terus kameranya kemana nih Transcendnya nih? Nah, ini kejutannya. Bisa dilihat dari tampilannya di varian Transcend ini menggunakan teknologi namanya picap dan kapasitif. Oke? Jadi goresannya itu lebih halus dan senatural kayak kita pegang bolpen dan sedang menulis di buku. Senatural itu. Saya mau coba. Nah, ini natural banget, tipis banget. Kenapa? Karena responnya
terhadap objek itu 0 mm. Jadi bayangkan sensitifnya dan responsifnya seperti apa. Jadi seperti natural sekali kayak kita nulis di kertas saja. Nah, dan ini semua bahannya jauh lebih elegan. Jadi ini semuanya kaca ya Bapak Ibu sekalian. Semuanya kaca. Dan ini bukan tombol power. Nah, kita langsung pindah ke kameranya ya biar lebih enak ya. Biar lebih enak ya. Oke. Saya minta tolong ke rekan saya dulu untuk pindah kameranya ke mobile kamera. Nah, ini bisa dilihat ya kalau tadi Fok kan ada tombol button buat powernya. Kalau ini bukan, ini indikator lah. Ini indikatornya aja. Kemudian tombol powernya di mana ya? Nah, tombol powernya ada di bagian samping. Di bagian samping Bapak Ibu sekalian. Ini ada tombol powernya. Kemudian ini adalah port-portnya. Jadi sangat tipis ya. Sangat tipis sekali. Nah, sekarang kita fokus ke pembedanya. Kameranya kok nggak ada ya? Kameranya tersembunyi Bapak Ibu sekalian, ada di bagian belakang karena Transcend ini punya teknologi namanya flip kamera. Jadi seri varian Vogue dan Transcend kameranya itu adalah 48 megapiksel. Nah, kameranya terlipat dengan rapi dan tersimpan dengan rapi di bagian belakang. Kita akan coba ya cara mengaktifkannya dan kita bisa lihat nanti kualitas dari kameranya sendiri. Oke. Nah, kameranya bangun, sudah bangun. Nah, oke. Nah, kualitasnya seperti apa? Kita coba move lagi kameranya ke bagian depan. Kameranya, oke, pakai kamera standby. Nah, ini adalah rekan tim kami di belakang layar. Nah, jadi 48 megapiksel dengan kualitas yang sudah support 4K ya. Sudah support 4K. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau buat meeting itu sangat-sangat cocok dan siap digunakan. Nah, kalau udah selesai meeting misalnya, kameranya dimatikan, kameranya pun juga akan langsung tersimpan dengan rapi di belakang. Jadi namanya teknologi flip kamera. Jadi dia otomatis ke close sendiri. Bukan sulap, bukan sihir ya Bapak Ibu sekalian. Nah, secara fitur semuanya sama dari varian Vogue dan varian dari Transcend. Jadi tidak ada beda untuk dari sisi fiturnya, hanya ada beberapa teknologi pembeda saja. Kalau dari sisi fiturnya hampir sama ya, tapi secara spek untuk Transcend itu adalah varian tertinggi dari MaxHub. Nah, masih ada satu seri lagi yang ingin ditampilkan dan masih banyak varian solusi yang lainnya nanti akan dibawakan oleh rekan saya Pak Iswanto. Pak Iswanto sudah bersiap-siap di sisi sebelah sana, di sisi yang lainnya. Kita akan pindah. Terima kasih buat atensinya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan ketik dan drop pertanyaan Bapak Ibu sekalian di slido.com ya, slido.com. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Iswanto.
Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan join ke dalam event launching MaxHub V5 dan update produk dari produk MaxHub seri 2021. Terima kasih juga untuk Pak Hendra untuk presentasi yang luar biasa di sesi yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Iswanto. Saya bekerja di PT Aliansa Sakti selaku VP Operation. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan coba membahas kolaborasi dari MaxHub itu sendiri. Kalau tadi Pak Hendra sudah menjelaskan tentang tipe-tipe yang ada di MaxHub seri V5, tadi ada seri C, ada seri V, dan ada seri T. Nah, di belakang saya ini kebetulan ada seri C. Nah, seri C atau kita sebutnya adalah seri klasik. Nah, tadi fitur-fitur yang sudah dijelaskan sama Pak Hendra itu ada di semua seri MaxHub. Jadi semua fitur yang tadi Bapak Ibu saksikan itu semuanya ada. Jadi tidak ada yang berkurang. Yang pembedanya adalah di model, kemudian di teknologi touch-nya, dan kemudian ada di resolusi kamera. Sedangkan untuk fitur dan software semuanya sama. Nah, kalau tadi sudah melihat update produk dari Pak Hendra yang sangat menarik, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa MaxHub ini bukan display konvensional biasa. Kenapa kita menyebut bukan display biasa? Karena MaxHub bisa menggantikan seluruh fungsi yang ada di ruang meeting untuk keperluan conference, baik conference lokal maupun remote collaboration. Tadi Pak Hendra sudah menjelaskan di bagaimana caranya kita untuk sharing presentasi melalui layar yang lebih besar. Nah, MaxHub bisa menggantikan fungsi proyektor. Kemudian Pak Hendra tadi juga menjelaskan bagaimana untuk menaikkan brand image perusahaan ketika MaxHub ini tidak digunakan atau tidak dipergunakan sebagai media conference atau presentasi. Kita bisa memanfaatkan MaxHub ini sebagai digital signage. Nah, jadi misalkan dalam perusahaan Bapak atau Ibu sekalian memiliki sebuah campaign misalkan kita harus tetap jaga jarak, kita harus tetap melaksanakan 3M. Nah, itu bisa di-play ke dalam layar MaxHub ini, ke dalam ruang meeting Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada visitor lagi masuk, kita bisa lihat campaign perusahaan itu apa gitu. Nah, kemudian fungsinya apalagi adalah pasti ini sudah bisa menggantikan televisi. Kemudian whiteboarding, kemudian komputer, kemudian speakerphone. Nah, tidak berhenti di situ. MaxHub mengembangkan teknologi untuk berkolaborasi dengan produk-produk merek lain atau produk MaxHub itu sendiri. Jadi tidak hanya IFPD atau Interactive Flat Panel Display, tapi kita juga berkolaborasi dengan brand lain, baik software ataupun hardware maupun MaxHub itu sendiri. Boleh di slide next. Nah, seperti yang kita tahu, produk-produk telekonferensi yang beredar di pasaran pada saat ini seperti Yelling, baik software maupun hardware, kemudian Zoom, Cisco. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan Cisco, mungkin di kantor Bapak Ibu sekalian sudah ada perangkat Cisco, kemudian Polycom dan Microsoft Teams. Kita sangat-sangat bisa berkolaborasi dan nanti kita akan sedikit mendemokan. Bagaimana kolaborasi tersebut. Kemudian satu lagi tadi yang tidak kalah menariknya lagi adalah konektivitas dengan USB Type-C. Nah, nanti kita coba. Nah, di sini ada seri C, MaxHub. Kita memanfaatkan teknologi kamera MaxHub, mikrofon MaxHub, dan display yang ada di MaxHub. Kita tinggal, di sini saya udah install Webex dan Zoom. Saya coba ke Webex karena tadi kita sudah mencoba Zoom. Saya coba ke Webex. Nah, di sini ada kontak yang sudah terregister ke dalam Webex saya. Saya coba kontak ke salah satu teman saya, Andre. Nah, ini sudah terhubung dengan Andre. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada kamera dari MaxHub. Oke. Nah, ini artinya kita memanfaatkan semua teknologi MaxHub untuk dijadikan
platform video conference. Kita hanya menginstal software aja, kemudian kita sudah bisa melakukan video conference. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di atasnya MaxHub, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan perangkat tersebut. Nah, kita ada perangkat hardware Cisco. Nah, biasanya hardware Cisco ini pemanfaatannya adalah kita colok HDMI ke display konvensional. Kemudian untuk kontrolnya, kita menggunakan remote control atau touch panel. Nah, kemudian untuk presentasi, kita harus touch ke dalam touch panel tersebut atau melalui komputer. Nah, dengan add MaxHub ke dalam ruang meeting dan diintegrasikan dengan Cisco, untuk fungsi display, kemudian untuk fungsi kontrol dan anotasi, itu bisa diakomodir oleh MaxHub itu sendiri. Mari kita coba. Saya nyalakan HDMI karena ini sudah terhubung dengan HDMI. Kita lihat seluruh interface-nya Cisco Webex Roomkit Mini ini akan di take over oleh MaxHub. Nah, tadi saya bilang untuk mengkontrolnya kita membutuhkan remote control atau touch control. Nah, ini tidak perlu lagi karena semua fungsi MaxHub sudah bisa di-touch, semua fungsi Cisco sudah bisa di-touch melalui MaxHub. Contohnya whiteboarding, saya bisa menulis langsung ke dalam MaxHub. Saya kemudian Cisco Love MaxHub. Jadi apabila Bapak Ibu sudah investasi perangkat video conference dengan teknologi H323 atau SIP, mau merek Polycom, merek Yeeling, atau merek Cisco, dengan menambahkan MaxHub ini menjadi added value di ruang meeting Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu membuang teknologi yang sudah ada, kita kolaborasi. Gitu. Kemudian calling, semuanya juga semua sudah touchscreen. Kita coba join Webex langsung dari MaxHub. Saya dial ke Andre lagi ya. Andre. Saya join. Nah, kameranya pun itu sudah menggunakan kamera dari Webex Roomkit. Saya dial ke Andre, masih belum nyambung. Nah, udah nyambung. Oke, Andre sudah nyambung. Kemudian Andre bisa tolong share presentasi. Nah, biasanya kalau kita menggunakan display biasa, untuk anotasi kita membutuhkan laptop lagi. Kemudian untuk mengontrol volume segala macam. Atau apalagi kalau misalkan kita melakukan anotasi, kita membutuhkan device tambahan. Nah, dengan MaxHub ini kita tinggal memanfaatkan teknologi touchscreen tadi untuk melakukan anotasi. MaxHub. Dan jadi Andre bisa terima anotasi saya. Nah, jadi lawan bicara kita juga bisa langsung melihat apa yang sedang kita lakukan di dalam MaxHub ini. Gitu. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah misalkan sekarang sedang zamannya pandemi, jadi kita membutuhkan tools untuk video conference. Cuman ada suatu teknologi yang dikembangkan oleh MaxHub adalah bagaimana merubah device personal untuk dibawa menjadi device group atau large meeting room. Jadi saya sebagai contoh misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dapat invitation meeting, itu biasanya lewat email atau bahkan sekarang sudah populer dengan WhatsApp. Nah, artinya kita tidak perlu menginstal email address kita ke dalam MaxHub. Kita tidak perlu menginstal WhatsApp kita ke dalam MaxHub. Nah, yang terjadi adalah kita hanya perlu membawa laptop kita ke dalam ruang meeting yang sudah dipasang MaxHub dan kita pasang USB Type-C. Saya contoh di sini. Saya buka Zoom. Sebetulnya ini tidak hanya Zoom, jadi video conference merek apapun bisa. Kemudian saya colok USB Type-C. Nah, otomatis laptop saya akan di take over oleh MaxHub. Dan lebih menariknya lagi adalah, selain dari
layarnya aja yang di take over, kita juga bisa memanfaatkan kamera, mikrofon, dan speaker. Karena mikrofonnya MaxHub itu sudah mikrofon array, kemudian dengan jangkauannya tadi seperti sudah Pak Hendra jelaskan sampai 8 meter dengan kualitas kamera yang 4K. Nah, sekarang kita coba contoh, saya nggak perlu lagi touch komputer saya lagi, saya langsung di MaxHub, saya langsung start meeting. Nah, saya bisa pindah, ini saya contohkan dari kamera laptop terlebih dahulu. Nah, ini saya memanfaatkan kamera laptop saya pribadi. Nah, kemudian saya bisa pilih source-nya dari MaxHub langsung. Sorry. Nah, terlihat teman-teman di belakang layar. Nah, ini saya sudah menggunakan source-nya MaxHub. Jadi tinggal kita bawa komputer saja ke ruang meeting, kemudian kita panggil tim untuk meeting bersamaan, itu sudah bisa dilakukan. Jadi kita tidak perlu menginstal seluruh aplikasi itu ke dalam MaxHub. Gitu. Oke. Nah, cukup menarik bukan? Jadi begitu revolusionernya MaxHub mengkolaborasikan itu semua ke dalam satu platform untuk membantu jalannya operasional di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tidak berhenti di situ juga, MaxHub juga memiliki produk untuk ke large atau medium meeting room. Mungkin bisa ditampilkan slide saya yang selanjutnya. Nah, kita bisa mengkolaborasikan interaktif flat panel display ini ke dalam layar yang lebih besar. MaxHub mengeluarkan seri LED. LED ini cukup compact dengan ketebalan kurang dari 4 cm, dengan belakangnya itu sangat flat. Jadi kita bisa langsung tempel ke dalam suatu media yang sudah jadi. Jadi kita tinggal pakai dynaball aja, kita tempel ke dalam tembok, udah bisa langsung digunakan. Nah, kemudian pengoperasiannya juga sangat gampang, jadi hanya satu kabel power aja yang keluar. Kemudian untuk kolaborasinya semua menggunakan wireless gitu. Jadi sebagai contoh, saya akan mengkonekkan, jadi saya bisa mengkonekkan seri C ini ke dalam layar yang lebih besar. Contoh MaxHub. Kalau misalkan mungkin presentasinya bisa diturunin lagi supaya bisa lebih jelas. Diturunin lagi aja. Nah, seperti kita lihat, jadi apa yang saya tulis di sini, semua termirroring ke LED wall display. Nah, ini LED wall display ini kita bisa tempatkan ke auditorium atau ke aula untuk kebutuhan display yang lebih besar. Tanpa kabel. Nah, kemudian menariknya lagi adalah selain sangat tipis, controllingnya semuanya disediakan remote control. Jadi kalau misalkan seperti yang kita tahu, produk-produk yang serupa biasanya kita membutuhkan komputer eksternal, kita membutuhkan maintenance dari belakang untuk melakukan suatu maintenance, kemudian ada kabel di belakang segala macam. Ini semuanya sangat-sangat compact dan kita tidak perlu membutuhkan ruangan di belakang lagi, kita tidak perlu membutuhkan suatu perkabelan yang rumit. Nah, mungkin teman saya bisa membantu untuk men-show bagian belakang dari LED. Nah, kita lihat sangat rapi. Jadi ini ditempel di tembok langsung pun juga langsung bisa. Oke. Oke, bisa ke suite depan lagi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, benar-benar tidak ada kabel sama sekali. Nah, kemudian maintenance-nya bagaimana? Nah, ini supaya lebih jelas, saya kasih yang lebih cerah. Nah, maintenance-nya bagaimana? Nah, kita semuanya front maintenance dengan magnet yang disediakan oleh MaxHub juga untuk membuka kalau misalkan ada satu bagian komponen yang harus diganti. Misalkan ada dot pixel di area bawah sini misalkan. Saya bisa langsung buka.
dan dia hot swap. Nah, ini saya bisa langsung ganti ke, jadi biasanya dalam paketnya nanti akan ada spare, jadi begitu nanti ada dot pixel, kita bisa langsung menggantinya. Nah, ini dalam posisi nyala begini saya lepas nggak ada masalah. Nah, ketika conference sedang berjalan kan tidak mungkin kita harus mematikan layar, karena apalagi untuk yang kondisi-kondisi yang VIP gitu kita tidak mungkin untuk menginterrupt sebuah meeting gitu. Nah, ini saya pasang lagi. Nah, langsung nyala. Saya tidak perlu melakukan kalibrasi lagi, semua udah otomatis gitu. Nah, kemudian di sini juga ada tombol power, kemudian tombol source, tombol USB, kemudian tombol volume. Jadi kita bisa integrasikan langsung ke speaker aktif. Kita tidak perlu lagi membutuhkan perkabelan yang sangat rumit. Jadi ini bisa langsung ditempatkan di auditorium secara instan. Gitu. Oke, kemudian untuk opsi kedua di auditorium, MaxHub juga menyediakan satu perangkat lagi yang sangat revolusioner yang kita sebut dengan Smart Lectern. Smart Lectern ada di sebelah kanan saya. Nah, kita bisa mengcombine Smart Lectern ini ke LED yang lebih besar juga. Saya coba mengkonekkan coba dia. Nah, sekarang ketika saya melakukan anotasi atau ketika saya melakukan whiteboarding di dalam lectern ini, semuanya akan tampil ke layar yang lebih besar juga. Contohnya MaxHub. Ini saya lagi menulis MaxHub event. Kemudian saya coba menulis baru lagi supaya Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa saya sedang melakukan anotasi di lecture ini. Saya menulis 1 ditambah 1, hitam, nggak kelihatan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah. Kemudian tolong bisa di zoom lebih itu ke lecture. Bentuk dari lecture ini seperti podium, cuman podium yang bisa kita bilang adalah podium yang kekinian. Kenapa seperti itu? Karena semua diatur secara elektrik. Contohnya dengan tinggi badan saya ini, saya bisa adjust kira-kira saya nyamannya di ukuran berapa. Dan itu hanya pencet 1 tombol saja. Nah, ini kita bisa adjust secara elektrik. Nah, kemudian dalam paketnya, lecture ini juga sudah dilengkapi dengan 2 wireless microphone yang dikontrol dari tombol ini untuk menyalakan dan mematikan. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, saya bisa matiin, saya bisa nyalain lagi. Nah, kemudian apabila ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sebetulnya bahannya terbuat dari metal yang cukup rough. Nah, cuman dia menyediakan roda untuk memudahkan dalam movable. Nah, jadi saya tinggal geser ke kanan ke kiri untuk dilakukan perpindahan. Nah, fitur dari lecture ini sama persis dengan apa yang sudah tadi ditampilkan oleh Pak Hendra. Jadi bisa wireless presentasi, kemudian whiteboardingnya juga kita bisa send file lewat QR code, kemudian kita juga bisa print. Nah, semuanya bisa dapat. Hanya tidak ada kameranya karena memang ini fungsinya sebagai podium gitu. Nah, jadi begitu untuk sesi kedua. Jadi kita lebih menonjolkan tentang kolaborasi yang ada di MaxHub, baik dari brand lain ataupun dari MaxHub itu sendiri. Nah, MaxHub juga ada peripheral atau UC product yang nanti mungkin akan disambung oleh Pak Hendra untuk lebih detail menjelaskannya.
Untuk sesi ketiga ini silakan saya lempar ke Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Oke, thank you Pak Iswanto, menarik sekali. Thank you Pak Iswanto atas presentasi dan penjelasannya, sungguh menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, fitur-fiturnya dari MaxHub. Jadi MaxHub tidak hanya mengeksklusifkan dirinya sendiri, tapi dia juga open untuk berkolaborasi dengan brand lain. Nah, kemudian untuk yang lainnya, aku Hendra mau coba presentasi dan sharing. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, Pak, saya mau pasang MaxHub atau tadi LED wall display di auditorium. Kan LED nggak ada kameranya Pak, saya butuh buat Vicon. Mau integrasi sama laptop, mau integrasi sama smart podium, terus posisi kameranya bagaimana? Jangan takut, jangan bingung. MaxHub masih punya teknologi yaitu MaxHub PTZ kamera. Nah, namanya UC-P20. Kemudian dengan kualitas lensanya sudah 4K ya Bapak Ibu sekalian. Jangan takut kalau misalnya ruangannya itu besar. Sudah support 60 fps juga loh. Kemudian optical zoom-nya itu 12 kali. Optical, bukan digital, optical. Dengan point of view-nya 71 derajat. Jadi tinggal diatur positioning kameranya, cakupan areanya, main frame-nya nanti mau di mana framingnya. Oke, kemudian koneksinya bisa USB atau HDMI. Tinggal diintegrasikan ke laptop atau ke smart lectern kalau misalnya ada podiumnya. Harusnya sih kalau auditorium itu bagusnya padu padannya itu antara smart podium sama LED wall display ya, seperti yang sudah dipraktekkan Pak Iswanto tadi. Nah, kemudian kita akan coba kalau untuk dari presentasinya tadi udah selesai, kemudian ada fitur varian apa lagi sih? Nah, masih ada. Coba tampilin lagi slide presentasinya. Oke, coba di next slide. Nah, masih ada varian yang lainnya. Selain ada PTZ kamera, ada juga namanya UC S10. Apa sih UC S10? Nanti aku terangin setelah slide presentasinya. Kemudian ada personal kamera namanya UC W10 dan ada teknologi audio speakerphone BM21. Tadi udah ada di quiz ya, BM21. Nah, nanti Hendra akan coba sharingkan dan update mengenai teknologinya. Bisa sekeren apa. Oke? Langsung, nah bisa dilihat di kamera. Nah ini adalah kamera PTZ dari MaxHub. Ada coverage kameranya juga di sini. Tinggal dibuka. Nah ini bisa 170 derajat ya. Jadi pan tilt zoomnya. Kemudian port belakangnya tampilannya seperti ini. Jadi bisa dikontrol juga, ada untuk integrasi dengan network. Kemudian untuk RS232-nya juga sudah ada. Kemudian port HDMI-nya juga sudah ada. Dan ada port USB-nya juga. Jadi sudah komplit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut kalau misalnya di ruang meetingnya Bapak Ibu sekalian misalnya sudah ada layar penampilnya, tapi masih butuh media pendukungnya, MaxHub juga punya. Nah, kemudian ada lagi namanya MaxHub UC-S10. Nah, ini adalah salah satu produk yang cukup laris manis. Sekarang banyak dicari karena kebutuhan meeting itu sungguh tinggi sekali. Ini ada coverage kameranya juga. Nah, bedanya apa nih? Bentuknya soundbar. Nah, jadi di teknologi UC-S10 ini itu sudah mempunyai teknologi namanya speaker tracking. Wah, keren banget. Speaker tracking. Jadi, ada 3 parameter yang bisa diintegrasi atau ditangkap oleh MaxHub UC-S10 ini. Yang pertama adalah frame areanya, jadi dia akan melakukan auto framing di situ. Kemudian yang kedua adalah face recognition dan yang ketiga adalah speaker tracking. Jadi selama jangkauannya itu tercakup oleh MaxHub UC-S10, objeknya atau peserta meetingnya tercakup dalam satu jangkauan kameranya. Kemudian suaranya juga tertangkap dengan jelas dan dominan. Kemudian wajahnya juga terlihat dengan jelas, kameranya akan ngejar. Jadi nggak bisa lari tuh, selama ada di layar ya. Kalau udah keluar dari auto frame dari kameranya, berarti nggak bisa. Jadi kalau untuk ruang meeting huddle, nah ini sangat-sangat cocok sekali. Nggak perlu tambahan mikrofon apapun, karena mikrofonnya sudah diintegrasikan di dalam
Maxhub UCS 10 ini juga. Oke, kemudian kita lihat port bagian belakangnya. Di sini ada koneksi HDMI-nya. Jadi Maxhub UCS 10 ini sudah memiliki operating system berbasis Android. Buat apa tuh ya? Jadi kalau misalnya sudah ada media penampil seperti TV, tapi belum punya perangkat video conference dan pengen melakukan Zoom meeting misalnya, tinggal install aplikasinya saja di dalam Maxhub UCS 10 sudah punya endpoint sendiri. Tinggal koneksinya pakai HDMI. Kalau misalnya mau integrasi sama laptop yang sudah ada juga nggak masalah. Di sini sudah ada port USB-nya juga, jadi bisa berfungsi sebagai USB cam. Fitur untuk speaker trackingnya tetap bisa digunakan, baik berdiri sebagai standalone atau USB cam. Keren kan? Keren banget. Kemudian integrasinya juga bisa connect secara wireless maupun kabel. Jadi jangan takut. Kemudian kelebihannya apalagi selain buat kamera? Kalau sudah punya Maxhub UCS 10, itu berarti sudah selangkah lebih maju lagi. Kenapa? Karena di dalam Maxhub UCS 10 ini sudah bisa mengakomodir fasilitas wireless presentasi juga. Wah, keren banget kalau sudah punya Maxhub UCS 10 nih, nggak perlu lagi bingung tarik-tarik kabel. Mau presentasi dari manapun yang sudah kita coba tadi, mau dari Windows, mau dari iOS, mau dari Android, itu semuanya bisa. Nah, tapi yang tampil cuma 4. Kalau pakai Maxhub bisa 6. Tapi kalau untuk UCS 10 ini hanya 4 wireless presentasi. Nah, kemudian apalagi ya yang keren? Nah, saya taruh lagi. Kalau misalnya kebutuhan kameranya itu untuk personal, kita juga punya namanya Maxhub W10. Jadi ini ada coverage kameranya juga, bisa digeser-geser. Nah, tinggal taruh di depan laptop. Nah, taruh di depan laptop, nyolot ke kita. Nah, kita bisa langsung jadi punya ini ya, kamera yang profesional buat meeting. Nah, kalau pengen tahu kualitasnya sebagus apa dibandingkan kamera yang sudah ada di laptop, Hendra mau minta tolong nih sama satu rekan untuk ikutan tampil juga menggunakan kamera dari Maxhub W10. Hai Natania. Jernih banget kan, keren banget kan. Ini kameranya nggak nipu-nipu nih, ya, nggak tipu-tipu. Jadi kualitasnya memang sebagus ini dan sekeren ini. Oke, thank you. Nah kalau yang mau penasaran bisa kontak ke authorized partner kami atau bisa drop ke sales@aliansidesakti.com. Kemudian kalau tadi ada saya lihat di Slido sudah ada yang nanya kalau misalnya jangkauan ruangannya itu cukup besar, sedangkan mic-nya Maxhub tadi sudah dimention bisa menjangkau 8 meter. Nah, saya punya namanya Maxhub BM21. Ini bahannya metal, jangkauan mic-nya ini radiusnya bisa sampai 5 meter. Loh, kok lebih kecil? Tenang, kalau tadi Maxhub 8 meter, satu Maxhub ini itu memang didesain untuk menjangkau 5 meter radiusnya. Jadi memang untuk ruang meeting huddle. Tapi kalau butuh lebih besar lagi, kita bisa mode attach. Jadi 2 BM21 kita integrasikan dalam satu waktu, itu bisa langsung connect bersamaan. Dan koneksinya itu pakai kabel khusus ya, dari Maxhub juga. Kemudian untuk connect ke layar Maxhub-nya atau connect ke device laptop atau ke device ya untuk Vicon-nya, itu bisa menggunakan wireless atau Bluetooth. Ya. Jadi jangan bingung. Kemudian cuman bisa wireless sama Bluetooth aja? Enggak. Mau pakai USB, portnya sudah ada. Mau pakai mini jack, portnya juga sudah ada. Oke? Kemudian yang berikutnya yang terakhir. Wah. Ada namanya Maxhub Mirroring Box. Nah, Maxhub Mirroring Box ini buat apa sih? Kalau misalnya di ruang meeting sudah ada layar, TV, atau proyektor, tapi kan masih pakai kabel tuh. Di era pandemi kita takut ganti-gantian cabut colok kabelnya. Di sini juga sudah kita bisa meningkatkan kemampuan dari proyektor atau TV-nya, itu bisa wireless presentasi juga dengan Maxhub Mirroring Box ini. Jadi bisa mengakomodir 4 source presentasi tampil bersamaan. Koneksinya bisa via aplikasi atau juga bisa melalui wireless dongle dari Maxhub. Kemudian
Ada lagi, nah ini kontainer sih, kontainer buat nyimpan supaya max hub-nya, perangkat max hub-nya, aksesorisnya tetap rapi. Jadi untuk stylusnya, kemudian untuk dongle. Oke. Untuk peripheralnya cukup lengkap dan itu bisa diintegrasikan ke semua perangkat solusi dari max hub. Nah, Hendra coba rangkum lagi ya semuanya. Saya minta tolong untuk ditampilkan slide presentasinya. Jadi kalau dari UCS di perangkat peripheral tadi ada apa saja? Ada UCP20, kemudian ada MaxHub UCS10 untuk kameranya. Kamera personal itu ada MaxHub UCW10. Kemudian untuk audio speakerphone-nya ada MaxHub BM21. Kemudian dan juga ada kontainernya yang lain-lain untuk nyimpan peripheralnya. Kemudian untuk solusi interaktifnya ada 3 seri, yaitu Classic Series, Fox Series, dan Transcend Series. Dan jangan lupa kita masih punya solusi untuk education. Cuman kita nggak tampilin hari ini. Oke, nah semua ukuran ada. Dan jadi untuk Classic dan Fox itu ada ukuran 55, 55 inch, 65 inch, 75 inch, sampai 86 inch. Untuk Transcend hanya ada 2 ukuran, yaitu 65 inch dan 86 inch. Oke. Kemudian ada LED all-in-one wall display. Ukurannya pun juga sangat beragam. Tadi udah dimention, bisa ditampilkan cukup rapi, simple, front maintenance, mudah, ya kan? Tipis lagi. Tadi kalau nggak salah 4 cm ketebalannya, 4 cm. Semuanya rapi, tinggal plug and play di wall aja ya, di tembok tinggal dibangun. Ukurannya tersedia dari 110 inch sampai 220 inch. Dengan pixel pitch-nya beragam. Nah, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian ada smart podium yang keren tadi dipraktekkan oleh Pak Iswanto. Ada P22 MB Smart Lectern. Atau saya biasanya nyebutnya podium kekinian, smart podium, smart lectern. Nah, kalau untuk versi mejanya juga ada smart lectern, tapi tidak ada podium tiangnya. Tinggal ditaruh di meja saja. Beda varian tapi fungsionalitasnya semua sama. Oke, untuk update produk semuanya sepertinya Hendra sudah menyampaikan semuanya. Saya harapkan semuanya cukup jelas dan ada ide-ide baru yang bisa diimplementasikan di kantor Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu, jangan sungkan untuk tanya dan kontak ke kami, ke authorized partner kami juga. Kami akan dengan senang hati untuk membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu sekalian di bidang ini ya, bukan bidang yang lain, oke? Oke, kalau begitu sesi saya sudah selesai, saya dan tim undur diri. Max Hub. Max Hub. Max Hub. It's showtime.